Shalom, jumpa lagi bersama saya Evangelis Putri dalam acara Renungan 10 Menit bersama Bapak Gembala Malaki Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Oke, shalom berkat semuanya. Selamat datang di ibadah Sabat pada Sabat hari ini ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya mau bahas lebih dalam lagi dari apa yang udah pernah kita bahas saat yang lalu, karena ini Sukot ya. Apa itu Sukot? Sukot adalah hari raya Tabernakel ya. Ya, teman-teman ingat ya, Sukot itu kita mengingat ya bagaimana 40 tahun bangsa Israel mengembara keluar dari Mesir atau Misraim menuju ke tanah perjanjian ya. Jadi sangat relevan banget Sukot dirayakan, teman-teman. Relevan karena apa? Pertama-tama itu diberitakan oleh Bapak Yahweh, oleh Tuhan Yesus Masiah. Ya, Bapak Yahweh mengatakan bahwa Sukot adalah hari yang harus dirayakan oleh semua orang ya, sampai selama-lamanya ya, sampai turun-temurun. Karena apa? Pertama-tama mengingat kebaikan dan kedahsyatan Bapak Yahweh mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Misraim, dari perbudakan, dari dosa, teman-teman ya. Nah, karena itu kita merayakan karena apa, teman-teman? Kita ini sudah dimerdekakan. Ya, kalau bangsa Israel diberikan oleh Papa Yahweh dengan caranya ajaib. Kalau kita ya, Israel rohani, istilahnya orang-orang Kristen, kita dimerdekakan oleh darah Yeshua Masiah. Dua-duanya sama, teman-teman ya. Merdekanya, keluarnya itu bukan karena kuat kuasa, tapi karena apa? Karena anugerah ya. Bapak Yahweh yang bekerja buat kita, Tuhan Yeshua Masiah bekerja buat kita ya, melakukan karyanya, karya penebusan dan kayu salib, sehingga kita boleh merdeka, kita boleh bebas ya. Kita rayakan kemerdekaan kita keluar dari dosa, teman-teman ya, keluar dari perbudakan. Oke. Nah, teman-teman, yang kedua adalah apa? Kita merayakan Sukot, karena Sukot artinya adalah hari raya Tabernakel. Artinya apa? Itu menggenapi nubuatan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus Masiah akan lahir sebagai seorang bayi, sebagai seorang anak ya. For unto us a child is born. Jadi sebagai seorang child, sebagai seorang bayi, seorang anak, teman-teman ya. Untuk apa? Untuk memulai karya penebusannya, teman-teman ya. Dan waktu lahir itu hari yang paling dekat ya, yang paling akurat perkiraannya adalah apa? Dekat tentang hari raya Suka. Kenapa? Karena pada waktu itu dituliskan di dalam Injil bahwa orang-orang melihat ada bintang yang sangat terang. Nah, emangnya kalau Anda tidur di rumah, ada nggak bintang? Iya Pak, kamar saya ngadep jendela. Ya, oke, berarti kamar Anda sama di kamar saya, itu kamarnya first class ya, kamar suite, teman-teman ya. Ngadepnya ke jendela, jendela yang ngadepnya ke pemandangan ya. Itu semua privilege, benar ya. Jadi saya sama kayak Anda ya, kamarnya ngadepnya pemandangan, luar biasa ya. Oke, tapi teman-teman, buat orang-orang yang nggak punya kamar model suite seperti kita, misalnya apa, orang-orang Israel, kalau mereka tidur di kamar, pasti atasnya ngeliatnya apa, langit-langit ya, langit-langit teman-teman ya. Kalaupun teman-teman lihat ke jendela, teman-teman ya, pasti beda. Tapi pada waktu hari raya Sukot, mereka itu bikin suka. Apa yang suka? Saya pernah bahas ya. Suka ya, tahun lalu kita bahas ya, bisa-bisa. Suka adalah pondok. Suka adalah pondok daun, teman-teman ya. Di mana atasnya tuh bolong. Cuma ditutup oleh daun-daun aja. Makanya kalau orang-orang rame-rame ini ya, melihat semua ke langit, mereka melihatnya pasti kelihatan tuh bintang terang. Karena apa? Karena kalau hari raya Sukot, ya 7 hari, mereka tidurnya itu ya di Suka. Jadi mereka melihat langsung ke langit. Sehingga mereka bisa ngerti ya, wih, ada bintang terang banget, teman-teman ya. Kalau ada tidurnya di kamar, bukan Sukot, tidur di kamar ya gak kelihatan gitu. Tapi karena orang-orang Israel pada waktu itu merayakan Sukot 7 hari, mereka bisa melihat ya bahwa ada bintang yang terang dahsyat, teman-teman ya. Terang jasa terang jasa. Oke. Nah, teman-teman, kalau Anda ya, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, pada waktu Sukot, Anda pasti tahu ya, tidur kok lihat bintang terang banget. Maka teman-teman, diperkirakan kelahirannya Yeshua paling mirip itu, paling akur itu kalau diperkirakan, nggak ada buktinya, nggak ada juga di Alkitab. Kapan tanggalnya nggak ada sama sekali, nggak ada ya. Jadi kalau ada orang yang murtad gara-gara, oh ternyata di kitab suci Kristen gua ada apa kata, emang kagak ada. Jadi kalau usah so aget, emang nggak ada ya. Kejadiannya ada, tanggalnya nggak ada.
Nah, teman-teman, para kita di hari raya Sukkot atau jual Sukkot itu. Kenapa? Ya karena itu ya, karena orang-orang bisa melihat ada bintang yang terang banget. Kalau hari biasa bukan Sukkot, nggak bakal lihat tuh bintang terang, teman-teman ya. Jadi teman-teman kita merayakan dua ya. Pertama, bebasnya orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, melambangkan bebasnya kita jadi perbudakan dosa, perbudakan kutub, bukan perbudakan dosa. Dan teman-teman kita juga memperingati hari datangnya atau inkarnasi Yeshua menjadi bayi, menjadi manusia ya, berinkarnasi. Oke, sekali lagi ya teman-teman, lupakan aja itu hamba Tuhan kemarin yang bertanggung jawab menginkarnasi dong kayak setan. Itu reinkarnasi kali ya. Inkarnasi itu artinya incarnate ya, yaitu mewujudkan diri sebagai karne itu apa? Ya, cilikom karne itu artinya daging ya. Jadi itu Tuhan Yeshua mewujudkan dirinya mengambil rupa dalam daging menjadi manusia, itu artinya ya. Jadi kita memperingati juga harinya Tuhan Yeshua itu menginkarnasikan dirinya ke dalam daging menjadi manusia. Oke teman-teman? Oke. Nah teman-teman, kita hari ini mau bahas ya teman-teman. Khusus kita mau bahas ya mengenai apa? Mengenai mujizat di mana Tuhan Yeshua mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Priasanya nggak termasuk para istri dan para anak-anak, teman-teman ya. Ya, di mana itu di kitab Injil Yohanes atau Yohanes ya, pasalnya yang ke-6. Judul perikomnya adalah Yeshua memberi makan 5.000 orang. Oke, teman-teman, yuk kita dengerin. Dimas, kalau dibacakan ayat 1 sampai ke-13 ya. Yuk, silakan. Sesudah hal-hal itu, Yeshua pergi ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia yang telah dia lakukan terhadap orang-orang yang sakit. Adapun Yeshua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yeshua berkata kepada Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Filipus menjawab kepadanya, "Roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil." Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang?" Namun Yeshua berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah, jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Dan Yeshua mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih, agar tidak ada yang terbuang." Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Oke, haleluya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau potong-potong menjadi beberapa bagian, seperti biasa ya, biar gampang dicernanya. Gimana cara makan gajah? Ya gimana caranya? Dipotong-potong, dimakan sesendok demi sendok ya. Ntar habis juga ya. Oke, tapi ntar nggak makan gajah ya, nggak boleh makan gajah. Nggak termasuk yang boleh dimakan nih. Oke, teman-teman, pertama-tama ya, yang kita fokus hari ini adalah apa? Pertama-tama teman-teman adalah pada waktu Yeshua mengajar, mungkin kemalaman kali ya, ada banyak orang yang belum makan, dan Tuhan Yeshua itu pengen ngasih mereka makan. Karena apa? Banyak banget orangnya, 5.000 orang, belum termasuk anak-anak, belum termasuk para wanita, teman-teman ya. Dan teman-teman, udah nggak ada jual makanan kali ya. Tapi begitu pun, pertama-tama, Filipus berkata apa? Filipus tuh orangnya, ini teman-teman ya, orangnya itu inisiatif ya. Dia berkata apa? Roti seharga 200 dinar pun nggak bakal cukup, walaupun cuma dapetnya dikit-dikit. Ya, artinya apa teman-teman ya? Artinya banyak banget yang kan datang mengikuti, mungkin, ya bukan mungkin ya, pasti di atas 5.000. Karena 5.000 itu yang prianya aja, belum anak-anaknya, belum wanitanya. Oke? Nah, Filipus berkata, 200 dinar, ya, lebih tepatnya denarius, teman-teman ya. Itu nggak cukup buat 5 makan, dapatnya dikit-dikit. Jadi banyak banget ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, pertama-tama, ya, pikirannya Filipus adalah apa? Beli di mana? Nggak bakal cukup. Wah, 200 dinar tuh nggak bakal cukup. Jadi, pertama-tama, teman-teman, sebagai muridnya Tuhan Yesus Masya, kita harus punya inisiatif.
Nggak ada tuh Tuhan Yesus bilang, wah mata duitan lo yang dihitung. Duit duluan, budget dulu yang dihitung. Nggak ada begitu ya. Tuhan Yesus nggak marah Filipus. Karena apa? Tuhan Yesus menghargai orang-orang yang inisiatif. Sama kayak kita, di praktek juga sama ya teman-teman ya. Ada taulah ya, yang perpuluhan di sini berapa orang. Bukan saya nagih, enggak. Tapi karena apa teman-teman? Anda boleh datang beribadah, no problem teman-teman ya. Nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Kita tetap adakan ibadah. Dan teman-teman, persepuluhan itu bagi yang punya income. Yang nggak punya income, perpuluhan itu lunas ya. Karena apa? Income Anda 0. Dikali 10%. Persepuluhan, 10% ya. Jadi berapa? 0 kali 10%. Jadi berapa? 0. Berarti nggak berapa puluhan Pak. Bukan. Lunas. Karena apa? Income Anda 0 kok ya. Kita nggak mau juga memberatkan teman-teman ya. Memang peraturannya Torah begitu. Tauratnya mau begitu. Yaitu persepuluhan itu teman-teman. Persepuluhan itu di luar Taurat ya teman-teman ya. Karena persepuluhan sudah ada sebelum ada hukum Taurat. Dari zaman Abraham nggak ada. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi persepuluhan itu bukan Taurat. Karena sudah ada sebelum ada hukum Taurat teman-teman. Tapi teman-teman, garis bawahnya apa? Garis bawahnya adalah teman-teman, Anda boleh ibadah. Memang itu kewajiban Anda. Persembahkanlah tubuh kita, tubuh Anda, tubuh saya. Soalnya persembahan hidup. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan dalam bentuk uang itu apa? Ada aturannya. Persepuluhan tuh kalau Anda punya income. Ya berkadang kayak begini, di mana orang-orang banyak tidak punya income. Kalau Anda juga saya tahu ya ada yang tidak punya income. It's okay. Tidak ada deporator di GPFO. Nggak ada bakal WA Anda atau nelpon Anda. Belum ya perpuluhannya. Coba inget cilus, kita mengingatkan. Nggak ada ya. Karena apa? Saya tahu pasti kok kalau Anda punya income. Dan saya yakin banget Anda pengen banget punya income kan. Dari sepuluhan. Oke. Jadi teman-teman sama-sama ya. Ya, jadi Anda pengen dapat income kan. Satu kan kalau itu kan dapat puluhan. Kita pun juga pengen terima perpuluhan Anda. Ya, namun munafik. Memang betul. Pengen terima perpuluhan Anda. Karena apa? Pertama kali saya terima perpuluhan, malu teman-teman. Karena apa? Dulu saya kan kerja ya. Saya kan dulu businessman. Ya teman-teman, terima perpuluhan sebagai betul itu saya malu banget. Ya, malu. Dan saya harus memberanikan gini biar apa? Udah nekat, terima. Karena apa? Saya pengen Anda diberkati. Ya. Dan teman-teman, jadi persepuluhan itu buat apa sih? Menurut Taurat, persepuluhan itu bukan buat running cost loh. Bukan buat bayar listrik, bukan. Bukan buat beli token, bukan buat apa beli-beli alat ibadah. Enggak itu teman-teman, bukan. Persepuluhan itu buat apa? Buat orang Lewi. Ya, hamba betul yang melayani Anda. Mereka tuh digaji karena mereka nggak boleh bekerja. Nah, kalau saya, teman-teman, saya kerja kok. Makanya saya nggak mengantongkan diri pada persepuluhan. Ya, jadi teman-teman, persepuluhan itu buat apa? Kalau sekarang, teman-teman, persepuluhan di sini, buat apa gunanya? Buat Anda biar diberkati. Biar Anda dilindungi oleh Tuhan. Keuangan Anda dijagai oleh Bapak RW ya. Jadi bukan buat kasih makan saya. Enggak. Karena apa? Karena saya pengen aja. Saya boleh bekerja dan saya pun bekerja. Tujuannya apa? Supaya saya nggak mengantungkan hidup saya jadi persepuluhan Anda, teman-teman ya. Walaupun diizinkan untuk firman Tuhan. Tapi teman-teman lain tadi ya. Tadi udah. Tuhan Yesus nggak menyalahkan Filipus yang berinisiatif mau beli roti. Masalahnya nggak ada yang jual atau udah sorean ya teman-teman ya. Nah teman-teman, yang kedua yang saya mau bahas adalah apa? Ada seorang anak nih ya. Kata siapa tadi? Kata Andrea, saudara Simon Petrus ya. Harus bilang gini, Tuhan Yesus, ada anak kecil nih yang cuma punya 5 roti sama 2 ikan. Tapi ya apa gunanya? Apa justifikasinya? Nah teman-teman yang saya mau bahas hari ini adalah soal itu ya. 5 roti itu 5 roti jelai. Dan 2 ekor ikan. Ikannya apa nggak tahu. Mungkin mujair ya, karena di depan di danau Galilea. Di mana banyaknya utamanya ya ikan-ikan di sana itu ikan mujair teman-teman. Tapi teman-teman, yang saya mau bahas ini bukan ikan mujairnya ya. Tapi saya mau bahasnya apa? Tentang 5 roti. 5 ketul roti jelai. Nah teman-teman, 5 ketul roti. Ada banyak yang udah potbah ya. Ini makanannya anak kecil loh. 5 roti dan 2 ikan. Berarti rotinya pun udah gede-gede amat kali. Mungkin, benar gak dibilang. Tapi ya oke, mungkin. Oke, I get it. Tapi yang penting teman-teman, kita lagi ngomongin apa nih? Memberi makan 5.000 orang ini teman-teman adalah apa case-nya? Case-nya adalah doing the impossible. Itu loh. Case-nya itu. Doing the impossible. Ngasih makan 5.000 orang. Cuma pakai 5 roti, 2 ikan. Nya anak kecil teman-teman ya. Tapi saya mau perjelas lagi teman-teman. Ini 5 roti di kita viewers ini dituliskan 5 roti jelai. Jelai itu barley. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Ya bukan gandum rotinya. Artinya apa Volkswagen? Artinya adalah teman-teman roti jelai. Kalau Anda buka di Google, kalau Anda buka ya
di ChatGPT teman-teman, Anda akan tahu bahwa roti jelai adalah rotinya orang miskin atau orang yang kurang mampu. Karena apa? Karena jelai itu lebih murah daripada gandul. Roti gandul itu yang roti yang top notch-nya ya, yang kelasnya grade-nya yang tertinggi. Di bawahnya ada banyak roti. Yang paling bawah adalah roti jelai. Karena apa? Roti jelai itu paling umum, paling banyak, paling murah. Kita garis bawahi paling murah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kasus apa? Ini adalah case-nya apa? Doing the impossible. Udah cuma punya makanan anak kecil, satu orang anak kecil yang roti buah ikan. Itu pun rotinya roti apa? Rotinya orang miskin. Roti jelai. Ya cuman barley teman-teman. Ya, bukan lentil, apalagi gandum, bukan. Jadi teman-teman, ya, kita lihat ini adalah apa? Ini adalah perkara di mana ada seorang anak kecil yang dipakai Tuhan walaupun dia masih kecil, walaupun dia bukan orang kaya, bukan roti gandum, tapi roti jelai. Nah, teman-teman, signifikasinya apa buat kita? Teman-teman, kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda nggak perlu qualify dulu baru pakai Tuhan. Ya. Karena apa, teman-teman? Karena Tuhan Yesua sukanya memakai. Walaupun nggak qualify, dia sukanya memakai yang mau dipakai. Setelah itu baru dia bikin sampai orang itu akhirnya qualified ya. Jadi kalau saya aku sama teman-teman ya. Sama. Dalam arti apa sama ya? Gini teman-teman. Banyak orang yang berpendapat gini. Kalau Anda mau melayani terutama jadi pendeta harus kaya dulu. Buktinya gembalanya gereja gitu. Kaya raya. Dari karena itu kaya. Ya. Dia pun berusaha memberi anak-anaknya sekolah di Amerika semua. Harus gitu Pak. Pendeta tuh harus kaya. Oke lah. Itu kata orang begitu. Kata orang. Apa kata firman? Bukan. Kalau firman tuh kebalikannya. Dia akan panggil Anda lalu dia bikin Anda supaya qualified. Ya. Saya pun begitu. Dulu saya merasa teman-teman harus punya uang buat pelayanan. Puji Tuhan saya mulai pelayanan pada waktu saya masih punya uang. Tapi teman-teman setelah kemudian ada banyak hal terjadi. Saya nggak punya uang. Lah gimana? Nggak apa. Tuhan tetap pakai saya. Walaupun tak isi tak pak. Tak banget. Karena apa? Ujung-ujungnya teman-teman, orang mikirnya apa? Kerja loh kok, kerja. Pasti. Karena banyak orang menganggap diri pendeta itu kerjanya orang malas. Kalau bukan orang kaya, orang malas. Kecuali kalau dia udah kaya, boleh jadi pendeta. Itu pendapat dunia sono ya, bukan pendapat kita. Kalau kita percaya, kalau Bapa memanggil kita, dia akan membuat kita jadi qualified teman-teman ya. Jadi teman-teman, sama saya pun juga struggling kadang-kala. Kalian di bidang apa? Di bidang apa? Dalam hal apa? Dalam hal saya menguatkan sendiri. Jangan minder, jangan malu. Ya. Karena apa? Yang penting lu gak ngemis orang. Udah itu aja. Kalau Anda yang mau berkati kerjaan Tuhan, buat pelayanan saya terima dengan sukacita. Karena mereka memberi buat Tuhan toh. Oke. Tapi teman-teman, saya pantang minta teman-teman ya. Kalau nggak dikasih, ya udah. Ya. Kalau Anda mau ngasih, puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Ya. Nggak apa-apa. Tip-tak nggak apa-apa. Tak disuberika. Dan kadang-kala tak banget teman-teman. Dan 2 bulan terakhir memang sangat amat very tak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dulu menyupport pelayanan kita teman-teman ya. Nggak nyupport lagi. Tapi apakah saya minta? Nggak minta. Apakah saya lagi? Tidak lagi. Gimana mau nagih? Emangnya karyawan saya? Atau emangnya bos saya ya kan? Gaji gua lo mana gaji gua? Ada teman-teman ya. Mereka memberi, saya bersyukur. Mereka kata memberi, saya doain. Biar apa? Biar mereka diberkati Tuhan. Sehingga bisa lanjut memberi lagi. Tapi intinya teman-teman, hari ini yang saya mau fokus adalah apa? Teman-teman, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita mampu. Justru seringkali karena kita nggak mampu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terima panggilan Tuhan, kita laksanakan. Maka dia akan memampukan. Jadi supaya apa? Supaya nggak ada yang bermegah di antara kita. Ya, dari pendetanya sampai jemaat-jemaatnya. Susah semua. Saya tolak ke nama Tuhan Yesus masih agak ada ya. Kita bukan orang susah. Kita orang-orang yang diproses Tuhan. Ya. One day kita keluar dari proses. We'll be okay. We'll be alright. We'll be just fine teman-teman ya. Nggak apa-apa. Sekarang baru proses, kita nikmati prosesnya. Suatu hari nanti teman-teman ingat ya. Semua itu ada expiry date-nya. Anda ke supermarket. Anda lihat. Bahkan jualan botol aja. Botolnya ada expiry date-nya. Botol loh. Emang botol dimakan kan? Enggak. Tapi ada expiry date-nya. Jadi teman-teman semua itu ada expiry date-nya. Masalah Anda juga ada expiry date-nya. Ada tanda kadaluarsanya. Ya. Semua itu nggak ada yang abadi teman-teman. Kesusahan Anda. Pencobaan yang Anda lagi alami. Ya. Itu pun tuh. Itu nggak selama-lamanya.
one day akan expired. Dan pada waktu expired kita akan bersuka cita. Oke, betul? Betul. Tapi sebelum itu expired, kita masih menghadapi seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa. Saling menguatkan, saya khawatir ada juga ya. Ingat ya, masalahmu ada expiry date-nya. Ya. Semua pergumulanmu ada expiry date-nya. Semua ada expiry date-nya. One day, it's gonna be all over. Dan kalau udah all over, kita bersuka cita. Tapi selama masih kita hadapi, kita bersuka cita. Karena apa? Kita percaya akan sukacita saudari yang melebihi segala akal. Damai sejahtera surga yang melebihi segala akal. Melebihi all reasoning, teman-teman ya. Kita bisa melewati ini karena kita cakap menanggung segala perkara melalui Yeshua HaMashiach yang menguatkan kita. Jadi yang menguatkan kita bukan uang, teman-teman ya. Bukan fasilitas. Bukan juga teman-teman, saudara. Bukan sebenarnya. Tapi apa? Sukacita dari Tuhan ya. Kekuatan dari Tuhan, dari Elohim. Itu yang memuatkan kita. Kita pasti mampu menanggung segala perkara. Ya, oke. Ya teman-teman, hari ini ingat ya. Kuatkan hatimu. Ini udah Sukot lagi teman-teman ya. Kayaknya tahun lalu baru Sukot. Iya, emang iya. Ingat ya, tahun lalu kita nggak kumpul karena tahun lalu saya di Solo ya. Pandai Solo, teman-teman ya. Dan teman-teman, tahun lalu saya masih teman sama Tirta ya. Hari ini dia kan di sini karena dia tugas lain, teman-teman. It's okay. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman, one day is gonna be over. Suatu hari kita akan balik lagi beribadah bersama-sama dengan kita. Anda juga di sini semuanya kita bersuka cita. Masalah-masalah kita, pergumulan kita pun akan ada expiry date-nya, akan berakhir. Kita akan bersuka cita. Jadi kuatkan diri Anda karena teman-teman, benar, Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan menuju kemuliaan ya. Ini semuanya teman-teman kita lewati dengan sukacita karena kita percaya semua ini teman-teman akan membawa kita pada apa? Kesaksian, teman-teman ya. Oke? Tes menghasilkan testimoni. Tanpa ada tes, tidak ada testimoni. Jadi kalau Anda mau bersaksi, teman-teman, bersaksilah mengenai apa? Tes Anda yang sudah Anda kalahkan. Ujian-ujian Anda yang sudah Anda kalahkan. Anda sudah menangin ya. Itu baru benar-benar. Dan hari ini saya berdoa pula ya. Di hari Sukot ini, kita mengingat lagi kemenangannya bangsa Israel keluar dari Israel, dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Kalau kita teman-temannya dari perbudakan kutuk, kita keluar dari perbudakan, kita memberikan syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena apa yang telah dilakukan buat kita, ini bukan karena kerja kita, bukan karena kuat puasa kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan Yesus HaMashiach. Amin. Haleluya. Oke. Yuk, teman-teman, kita sekarang berdoa. Bapa Saudara yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami boleh memperingati dan merayakan Tuhan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan Tuhan yang telah mau berikan buat kami. Sungguh Tuhan, kami sudah menang keluar dari perbudakan dosa, perbudakan kutuk oleh karena kerja Tuhan Yesus HaMashiach. Dan kami salib, ya Tuhan, kami hari ini Tuhan lebih dari pemenang oleh karena Engkau yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Bapa Yahweh memberkati engkau. Kiranya Bapa Yahweh memelihara engkau. Kiranya Bapa Yahweh mengarahkan pandangan matanya kepadamu dan menyinari kau dengan wajahnya. Kiranya Bapa Yahweh memberikan kau shalom, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupanmu, dalam keuanganmu, dalam karirmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang kau perbuat, dibuatnya oleh Tuhan Yesus HaMashiach menjadi berhasil. Kiranya ada shalom juga dalam kesehatanmu, tubuhmu tidak menderita apapun, tapi penuh dengan damai sejahtera. Kita terima sekarang shalom daripada Bapa Surgawi, daripada Tuhan Yesus HaMashiach, dan penyertaan Ruach HaKodesh. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Kita telah percaya dan menerima berkat Tuhan, kita katakan haleluya, amen, haleluya. Kita mulai beri buah Yahweh, haleluya, yes, amen, haleluya. Kita jumpa kembali di Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.